Ternyata setelah Aguni dan Hathers membangun organisasi Beach, Hathers justru berubah menjadi lebih egois. Bahkan Hathers juga pernah membunuh teman-temannya sendiri saat ia mengetahui bahwa mereka telah menyembunyikan beberapa kartu darinya. Karena alasan itulah, Aguni menganggap bahwa Hathers yang sekarang bukan lagi Hathers yang ia kenal. Dan saat ia mencoba mengajak Hathers untuk membubarkan organisasi Beach, Hathers justru menuduh Aguni sebagai seorang pengkhianat. Berdasarkan peraturan yang telah ia buat, ia harus membersihkan segala macam pengkhianatan dengan cara membunuh Aguni. Tetapi sayangnya Aguni berhasil membalikan keadaan dan ia tak sengaja menembak Hathers hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian Aguni mulai mengamuk dan menghajar semua orang yang ada di sana karena ia menganggap bahwa merekalah yang telah mengubah sahabatnya menjadi orang jahat. Melihat hal itu, Asahi menyuruh Arisu dan Usagi untuk segera membawa mayat Momoka dan membakarnya di api penghakiman. Lalu tanpa disadari, tiba-tiba saja ia mengaku bahwa dirinya merupakan seorang bandar permainan, sehingga muncullah laser yang langsung membunuh Asahi. Para pemain yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tetapi tak lama setelah itu, An dan Kuina akhirnya datang sambil mengatakan bahwa ternyata Momoka telah menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Entah apa yang terjadi pada Momoka dan Asahi, tetapi tampaknya mereka berdua sama seperti para pemain yang telah dikendalikan oleh Game Master untuk menjalankan suatu permainan. Arisu menyuruh mereka semua untuk menghentikan kekacauan ini dan segera menyelesaikan permainannya, karena sudah banyak nyawa orang-orang yang tak berdosa terbuang sia-sia dalam permainan ini. Tetapi tiba-tiba saja api yang dinyalakan oleh Lasubosu mulai merambat ke tempat mereka berada. Dan saat mereka hendak membawa tubuh Momoka, mereka justru ditembaki oleh Niragi yang ternyata masih hidup dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka bakar. Saat Niragi yang sudah menjadi gila itu menembaki orang-orang yang ada di sana, Usagi dan Arisu mencoba menghentikannya. Namun ketika mereka berdua kalah dan hendak ditembak oleh Niragi, tiba-tiba saja Aguni datang melindungi mereka berdua dan langsung membawa Niragi menuju ke dalam api. Setelah kejadian itu, mereka yang masih hidup segera menyelesaikan permainannya. Dan saat Arisu hendak keluar, ia sempat mengambil HP milik Asahi yang saat itu masih merekam semua kejadian yang ada di sana. Pada akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan permainan tersulit dengan tingkat kesulitan 10 love, meski harus mengorbankan lebih dari setengah orang yang ada di organisasi Beach. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, karena tempat yang selama ini mereka anggap sebagai surga dunia telah dilalap habis oleh api yang muncul dari rasa kebencian. Saat Usagi melihat beberapa anggota militan yang berhasil menyelamatkan diri, ia pun hendak menghajar mereka karena mereka telah membunuh banyak orang. Tetapi Arisu justru menghentikannya karena tak ada gunanya mereka semua saling membunuh satu sama lain di dalam kota yang dipenuhi oleh permainan kematian. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menyelesaikan seluruh permainan kematian serta mengalahkan Game Master agar mereka bisa keluar dari tempat itu bersama-sama. Di sisi lain, Chisiya dan Kuina akhirnya berhasil mendapatkan kartu terakhir, yaitu kartu 10 love. Dan dengan begitu mereka hanya perlu mengumpulkan kartu wajah untuk melengkapi seluruh kartu tersebut, karena Chisiya sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir permainan nanti. Beberapa hari kemudian saat Arisu dan Usagi melihat HP milik Asahi, ia menemukan sebuah video yang menunjukkan bahwa ternyata mereka berdua adalah dua siswi SMA yang tiba-tiba saja terjebak di kota itu ketika semua orang menghilang. Namun bukannya disuruh bermain, mereka justru diajak oleh orang misterius untuk bekerja di suatu tempat yang terletak di bawah stasiun kereta api. Di sana terdapat beberapa orang yang mengatur jalannya permainan, termasuk mereka berdua yang disuruh untuk menyiapkan beberapa permainan sesuai keinginan atasan mereka. Dan jika mereka menolak, maka mereka berdua akan mati. Setelah melihat video yang ada di HP Asahi, Arisu dan Usagi mencoba pergi ke tempat yang ada di bawah stasiun, berharap mereka bisa menemukan orang misterius yang mengatur seluruh permainan ini. Tetapi saat mereka sudah sampai, ternyata semua orang yang ada di sana sudah meninggal dunia karena tertembak oleh sebuah laser. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Chisiya dan Kuina datang sambil membawa seluruh kartu yang berhasil mereka curi dari Aguni.
Dan di sana Chixia mengatakan bahwa ia bisa menemukan tempat itu karena ternyata gambar yang ia dapatkan dari si topeng kuda merupakan peta rute stasiun kereta api. Chixia mengira bahwa ia akan mendapatkan jawaban setelah pergi ke tempat itu, tetapi ia tak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Arisu dan Usagi di sana. Tampaknya orang-orang yang mengatur permainan itu semuanya telah mati saat mereka berhasil memenangkan permainan 10 love itu. Chixia mengira bahwa si Game Master ini merupakan alien atau mungkin saja dewa, tetapi tak lama setelah itu tiba-tiba semua layar yang ada di sana menyala dan ternyata Mira merupakan dalang di balik permainan kematian ini. Mira sangat senang karena Arisu dan yang lain berhasil menyelesaikan seluruh permainan dengan tingkat kesulitan kartu angka, sehingga ia pun mengatakan bahwa mulai besok mereka semua akan memainkan permainan dengan tingkat kesulitan kartu wajah, yaitu Jack, Queen, dan juga King. Meski harus memainkan permainan kematian itu lagi, Arisu cukup puas dengan keadaan mereka saat ini karena ia akhirnya mengetahui siapa yang harus ia kalahkan agar bisa membalaskan kematian kedua sahabatnya serta orang-orang yang telah mati sia-sia. Keesokan harinya saat mereka berempat sedang berkumpul di persimpangan Shibuya, tiba-tiba muncul beberapa balon udara yang membawa kartu wajah berukuran besar, yang mana hal itu menandakan bahwa mulai hari ini mereka semua akan memainkan permainan dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Lalu film pun tamat. Untuk kelanjutan ceritanya kita tunggu season 2-nya dulu ya rek. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.